Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan Liga Champions yang seru banget antara RB Leipzig melawan Liverpool. Dimana Liverpool berhasil menang 1-0 berkat gol si Darwin Núñez yang emang lagi on fire nih guys. Kalian mungkin penasaran kan gimana sih Liverpool bisa tetap tak terkalahkan di grup ini? Yuk kita breakdown bareng-bareng gimana jalannya pertandingan. Siapa aja yang tampil gacor dan apa aja momen seru yang terjadi. Ayo guys, kita bahas. Gol Darwin Núñez ngebawa Liverpool menang lawan RB Leipzig dan lanjut bikin start sempurna di Liga Champions musim ini. Timnya Arne Slot udah 3 kali menang dari 3 pertandingan di kompetisi ini. Menang 1-0 di Jerman dengan mantan pemain Leipzig Ibrahima Konate dan Dominik Szoboszlai. Mereka ngerasain manisnya kemenangan lawan mantan tim berkat gol Núñez di babak pertama. Meskipun Lois Openda 2 kali cetak gol yang akhirnya dianulir karena offside dan Koeman Kelleher harus kerja keras di babak kedua buat ngamanin gawang Liverpool sukses nahan serangan Leipzig yang terkenal tajam di Red Bull Arena. Núñez tampil bersinar saat Jota absen pada pertandingan ini guys. Gol kedua Núñez musim ini terjadi karena dia cepat ngambil kesempatan emas setelah awal pertandingan yang agak sepi. Striker 25 tahun ini sigap buat nyodok bola sundulan Mohamed Salah dari jarak dekat. Ini bukan gol yang biasa Núñez bikin. Biasanya dia lebih sering bikin gol spektakuler, tapi kali ini dia peka banget untuk nerusin sundulan Salah yang belum tentu masuk jadi gol guys. Núñez dapat banyak pujian waktu lawan Chelsea minggu lalu, dan dengan Diogo Jota yang lagi cedera, tantangannya adalah tampil konsisten di level tinggi. Penampilan kali ini jadi follow up yang oke banget. Gol pembuka bikin dia dan Liverpool lebih hidup. Pemain Uruguay ini aktif banget baik saat pegang bola maupun tanpa bola. Gak lama setelah ngegolin, Núñez balik ke setengah lapangannya sendiri buat bantu rebut bola. 2 menit kemudian, dia hampir nambah gol lagi lewat sundulan jarak dekat, tapi berhasil ditepis sama Peter Gulaksi. Kombinasi permainan sama gerakannya keren banget sepanjang malam guys. Dia sempet gak dikasih penalti pas dijatuhin Willy Orban, dan dia malah melampiaskan frustasi dengan ngejatuhin bek tengah Leipzig itu beberapa detik kemudian waktu ngepres kiper. Malam itu Núñez kayak petasan guys, selalu nyala. Komitmennya buat sukses di era Arne Slot nggak perlu diraguin lagi. Ini langkah positif lainnya. Koeman Kelleher sebenarnya santai-santai aja di 70 menit pertama karena memang Liverpool ngatur permainan ini guys. Tapi kayak biasa pas dibutuhin, kiper cadangan Liverpool ini langsung sigap. Setelah Konate kehilangan bola di setengah lapangannya, Xavi Simons kasih bola ke Benjamin Sesko. Ini kesempatan emas buat Leipzig, tapi si kiper Republik Irlandia itu berhasil mencegah gol. Gak lama kemudian, Kelleher lagi-lagi harus berjibaku buat ngetip bola tembakan deflected dari Simons. Tapi di luar momen tekanan singkat itu, Leipzig susah banget dapat peluang besar buat ngancem gawang Liverpool. Penampilan defensif Liverpool kali ini juga mantep banget. Mereka berhasil dapat clean sheet ke-7 dari 12 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Mereka berhasil nahan Leipzig dari jauh dan meski startnya agak lambat, lawan cuma bisa nembak dari pinggir kotak penalti. Peluang terbaik Leipzig malah datang dari posisi offside. Sebenarnya Liverpool bakal lebih nyaman kalau nggak harus ngelawan kiper hebat kayak Gulaksi yang berhasil ngegagalin usaha Núñez, Virgil van Dijk sama Cody Gakpo. Keunggulan 1 gol bikin Liverpool sempat grogi di akhir pertandingan, apalagi ketika mereka menyerang sering kehilangan bola. Tapi Leipzig berkali-kali nabrak tembok yang dibangun Konate sama Van Dijk. Di tambahan waktu, mereka balik ngatur permainan dengan tenang di setengah lapangan Leipzig, bikin suasana adem lagi bagi Liverpool dan ngebawa kemenangan sampai akhir. Nah, sekarang kita bahas trio depan Leipzig yang agak kurang greget nih guys. Trio depan Leipzig, Sesko, Openda sama Simons jelas jadi sorotan utama. Mereka bertiga cocok banget sama gaya main Leipzig, punya gaya permainan yang beda-beda tapi saling melengkapi dengan cara yang seru. Tapi kayak yang kelihatan di pertandingan ini, seringnya mereka agak kesulitan untuk menghadapi pertahanan Liverpool. Di area serangan kelihatan mengancam, tapi pas momen penting malah suka overplay atau nggak nemu umpan akhir yang pas. Peluang terbaik Leipzig kebanyakan muncul di babak kedua, dan Kelleher sukses ngegagalin dengan penyelamatan yang keren buat ngejagain keunggulan Liverpool. Tapi ciri khas serangan Leipzig di pertandingan ini tuh seringnya nggak cukup mulus pas dibutuhin. Jadi, walaupun bisa ngebuka pertahanan Liverpool, mereka nggak cukup tajam buat ngambil keuntungan dari momen-momen itu. Terlihat salah satu dari trio itu agak kurang guys, entah karena umpannya yang nggak akurat, atau lari yang salah waktu, atau malah kebingungan di antara mereka. Gak heran kalau Sesko ditarik keluar di pertengahan babak kedua. Cedera bikin Simons juga nyusul keluar. Mereka bertiga jelas pemain berbakat, tapi ini sering kejadian di Bundesliga. Kabarnya mereka bisa kompak mainnya guys, tapi kenyataannya malam ini mereka gagal mewujudkan itu. Lanjut lagi, kita akan ngebahas Castello Lukeba yang kelihatan menjanjikan. Selasa kemarin, Leipzig ngumumin perpanjangan kontrak Castello Lukeba, bek Prancis 21 tahun yang baru gabung klub 15 bulan lalu dari Lyon. Kontrak baru
Lukoba bakal jalan sampai 2029 dan katanya ada klausul rilis yang gede guys, bikin Real Madrid dan klub-klub top Eropa lainnya mulai melirik. Wajar aja sih, Lukoba itu bakat yang luar biasa. Contoh bek tengah modern yang udah nunjukin penampilan menjanjikan di musim pertamanya di Bundesliga dan memulai musim keduanya dengan baik. Tapi malam ini dia ketemu lawan yang kayaknya masih terlalu jago buat dia. Lukoba elegan, jago dan secara fisik kuat, tapi dia kadang terlalu gegabah. Lawan Liverpool baru 10 menit dia udah kena kartu kuning gara-gara terlalu terburu-buru nyerang ke tengah. Tapi passing dia dari belakang bagus dan sebelum Leipzig kebobolan dia sempat beberapa kali bikin clearance penting yang nutup peluang Liverpool di momen krusial. Tapi dia 2 kali bikin kesalahan di gol Nunes. Pertama karena umpan panjangnya nggak akurat dan bikin Liverpool dapat bola dengan gampang. Terus salah lompat pas coba ngehalau sundulan Salah. Untung aja Gulaksi sempat bikin penyelamatan hebat beberapa menit kemudian. Kalau nggak Lukoba mungkin bakal kebobolan lagi pas kalah cepat dari Dominik Szoboszlai buat nyundul bola dari umpan silang. Gampang banget lihat potensi dia buat jadi salah satu bek terbaik di Eropa. Gerakan Liverpool di lini depan bikin banyak pemain kesulitan termasuk dia. Walau begitu dia masih punya banyak momen bagus terutama pas passing atau bawa bola ngelewatin pressing. Tapi secara keseluruhan ini jadi pengingat kalau Lukoba masih 21 tahun, baru main sekitar 100 pertandingan di level senior dan masih punya banyak pengalaman yang harus dia kumpulin. Bakal seru sih lihat dia berkembang, tapi malam-malam kayak gini jelas bakal jadi bagian dari proses belajarnya. Terus apa kata Arne Slot? Manajer Liverpool Arne Slot ngomong ke TNT Sports, "Kami senang banget sama kemenangan ini. Kami tahu ini pertandingan tandang yang sulit, tapi yang bikin saya paling puas adalah kami bisa ngontrol sebagian besar pertandingan, kecuali 15-20 menit terakhir di mana kami butuh 2 bek tengah kami buat jaga clean sheet, juga kiper kami di 2 momen penting. Menurut saya itu sebenarnya nggak perlu terjadi." Nah sekarang kita ngebahas tentang fakta pasca pertandingan guys. Liverpool pecahin rekor lagi guys. Liverpool jadi tim Inggris ke-7 yang berhasil menang di 6 laga tandang pembuka mereka musim ini di semua kompetisi. Yang lebih gokil lagi, mereka jadi tim ketiga di era Premier League yang bisa ngelakuin itu setelah Newcastle di musim 94-95 dan Manchester City di musim 2017-2018. Keren kan guys? Lanjut, Arne Slot, manajer dengan start terbaik. Arne Slot, bos Liverpool, udah ngebuktiin diri sebagai manajer jagoan. Dia jadi manajer pertama yang bisa menang 11 dari 12 pertandingan pertamanya di semua kompetisi dalam sejarah top flight Inggris. Leipzig lagi apes di kandang. Buat pertama kalinya, RB Leipzig kalah di 3 pertandingan kandang berturut-turut di Liga Champions. Parahnya lagi, mereka juga udah kalah di 3 pertemuan lawan Liverpool di kompetisi ini tanpa bisa nyetak 1 gol pun. Sekarang fakta duet maut Nunes Salah guys. Darwin Nunes sama Mohamed Salah udah ngasih kontribusi gede buat Liverpool. Mereka berdua udah ngegabungin 14 gol di semua kompetisi sejak awal musim 2022-2023. Cuman ada satu pasangan Premier League yang lebih produktif, yaitu Erling Haaland dan Kevin De Bruyne dari Manchester City dengan 21 gol. Tapi duet Nunes Salah tetap patut diwaspadai nih guys. Cody Gakpo, si tukang tembak dan pembuat peluang. Di laga RB Leipzig kalah 1-0 dari Liverpool, Cody Gakpo tampil cemerlang. Dia jadi pemain dengan tembakan terbanyak sebanyak 4 kali dan juga bikin peluang paling banyak sebanyak 4 kali dibandingkan pemain lain. Ini pertama kalinya ada pemain Liverpool yang nyetak 4 lebih tembakan dan bikin 4 lebih peluang di laga Liga Champions sejak Mohamed Salah waktu lawan Atletico Madrid pada Maret 2020 dengan 7 tembakan dan 4 peluang. Nah sekarang kita bahas penampilan pemainnya satu persatu guys. Dimulai dari pemain RB Leipzig, dari kiper Peter Gulaksi. Kiper mantan pemain Liverpool ini lumayan ngejaga gawang Leipzig dengan beberapa penyelamatan refleks yang keren, jadi bikin Leipzig tetap ada di pertandingan. Lanjut ke Geertruida guys, mantan anak buahnya Arne Slot di Feyenoord. Geertruida kayaknya kewalahan ngadepin Gakpo yang lincah di sisi sayap, sedangkan Willy Orban melakukan tackle ceroboh di dalam kotak penalti sendiri yang sebenarnya layak dihukum. Dia juga kesusahan ngadepin kecepatan dan energi tanpa henti dari Nunes. Castelo Lukoba dapat kartu kuning di awal, tapi di antara bek tengah Leipzig dia yang kelihatan lebih nyaman. Benjamin Henrichs sering bantu serangan lewat overlap dan bikin Salah lumayan nggak banyak berkutik di sebagian besar pertandingan. Sedangkan Antonio Nusa sebenarnya dia harusnya bisa lebih ngasih tekanan ke Tsimikas yang jadi titik lemah Liverpool. Sayangnya malah banyak buang peluang waktu ada kesempatan masukin bola ke kotak penalti. Arthur Vermeeren si muda ini kelihatan tenang waktu pegang bola, tapi sayangnya lini tengah Leipzig sering banget dikalahin sama serbuan pemain Liverpool. Amado Haidara, dia pernah ngelepas beberapa tembakan jarak jauh yang lumayan mengarah ke gawang Liverpool, tapi secara keseluruhan performanya di lini tengah ya cuman oke-oke aja guys. Lanjut lagi Xavi Simons.
Simons. Dia kurang bisa ngasih dampak di area serangan dan kelihatan gak nyaman waktu main dekat garis pinggir lapangan. Dia sebenarnya butuh lebih banyak kebebasan buat bergerak ke tengah dan bikin lini tengah Liverpool lebih repot. Benjamin Sesko, dia mirip kayak Simons guys. Sesko nggak banyak ngancam pertahanan Liverpool, kurang dapat umpan bagus dan nggak bisa bikin banyak masalah buat bek tengah Liverpool. Sedangkan Lois Openda sempat bikin gol cantik waktu kedudukan masih 0-0, tapi sayangnya dianulir karena offside. Malah bikin gol offside lagi di akhir pertandingan, bikin dia makin frustasi guys. Sedangkan manajer Leipzig, Marco Rose, menjalani malam yang bikin frustasi buat timnya. Sebenarnya mulai pertandingan dengan cukup oke, tapi sayangnya nggak bisa jaga dominasi atau kasih tekanan berarti ke gawang Liverpool. Kita beralih ke pemain Liverpool guys. Dari kiper Calvin Kelleher, dia mendapatkan satu momen di mana dia bikin sempet deg-degan waktu pas keluar dari garis. Tapi selain itu, Kelleher tampil fantastis lagi guys. Dua penyelamatan penting setelah jeda bikin Liverpool tetap unggul. Dan Alexander-Arnold dengan umpan-umpannya kali ini agak meleset dengan akurasi 74%, tapi dia cukup kuat secara defensif buat ngeredam Simons. Ibrahima Konate, dia tampil solid, bisa ngimbangin kecepatan Openda dan fisiknya Sesko. Hampir nggak ada kesalahan kecuali satu momen teledor yang hampir bikin masalah. Virgil van Dijk lagi-lagi tampil dominan, makin ngerasa pede buat nego kontrak nih kayaknya guys. Para penyerang Leipzig kayak nggak dapat apa-apa dari kapten Belanda ini. Costa Tsimikas, dia ngirim umpan silang yang akhirnya berujung jadi gol pembuka. Dia juga rajin naik turun di sisi kiri dan defensifnya lumayan kuat juga. Ryan Gravenberch lagi-lagi tampil mencuri perhatian di posisi gelandang bertahan. Dia ngejaga lawan dengan tegas, melindungi lini belakang dan bikin beberapa lari cepat dari lini tengah. Alexis McAllister kena kartu kuning yang gak adil karena dianggap diving di awal pertandingan, plus dapat tembakan keras di selangkangan yang bikin nyesek. Meskipun gak seimpresif Gravenberch, dia tetap tampil oke. Mohamed Salah, dia mungkin kesel banget waktu Nunes nerusin bola yang harusnya jadi gol buat dia. Ditambah lagi dia diganti lebih awal, mungkin disimpan buat pertandingan weekend karena di laga ini dia nggak terlalu dapat banyak peluang. Dominik Szoboszlai, dia jelas semangat banget balik lagi ke Leipzig dan sempat ngasih beberapa momen bagus, tapi sayangnya dia nggak terlalu bisa bikin pertahanan lawan kewalahan. Cody Gakpo, dia mirip kayak penampilan lawan Milan di laga pembuka UCL ketika Liverpool lawan Milan. Gakpo terus-terusan bikin repot sisi kiri Leipzig. Darwin Nunes, awal-awal sih kayak nggak megang bola sama sekali selama 25 menit pertama, tapi langsung meledak setelah cetak gol. Larinya nggak habis-habis dan bikin pertahanan Leipzig keteteran sepanjang masa. Sedangkan manajer Arne Slot membuat timnya tampil dewasa guys. Dari semua pertandingan sejak dia megang, cuma kalah sekali doang. Setelah awal yang lambat, mereka bisa ngatur tempo dan layak jadi pemenang. Nah, kita bahas kira-kira siapa pemain terbaik pada malam ini guys. Kalau dilihat dari total keseluruhan permainan, kayaknya Ryan Gravenberch yang paling cocok jadi man of the match guys. Dia sekali lagi nunjukin kalau gagalnya Liverpool buat ngerekrut gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi mungkin malah jadi berkah terselubung. Slot berhasil ngebuat Gravenberch jadi gelandang bertahan yang luar biasa. Pemain asal Belanda ini bersinar di lini tengah Liverpool dengan aksi penuh energi. Dia cuma salah umpan 3 kali dari 63 umpan yang dicoba, bikin 10 umpan ke sepertiga akhir lapangan paling banyak bareng pemain lain, dan punya 76 sentuhan bola total keempat terbanyak di antara semua pemain. Di sisi pertahanan, Gravenberch juga solid banget. Cuman Ibrahima Konate yang bisa ngalahin total aksi defensifnya. Dengan Gravenberch ngebuat 7 kali recovery, 3 intercept, dan 2 blok, dia ngelakuin semuanya di Red Bull Arena guys. Penghargaan tambahannya buat Darwin Nunes. Ada banyak pemain lain yang layak dapat pujian setelah penampilan dewasa dan tenang dari Liverpool, kayak Calvin Kelleher, Cody Gakpo, dan Alexis McAllister. Tapi Nunes yang nggak pernah habis tenaganya kelihatan balik lagi ke performa terbaiknya di Leipzig. Gol Nunes adalah gol termudah yang bakal dia cetak. Cuman tinggal dorong bola dari jarak yang dekat guys. Tapi itu nunjukin insting striker yang selama ini kayaknya sempat hilang. Nyetak gol di Liga Champions musim ini bikin dia makin semangat, dan dia harusnya dapat penalti setelah lari ngotot sebelum babak pertama selesai. Dia juga punya sentuhan paling banyak di kotak penalti lawan sebanyak 8 kali dan kelihatan berbahaya di sekitar sepertiga akhir lapangan. Dia bikin Willy Orban repot banget guys. Ini bener-bener suntikan percaya diri yang dia butuhkan. Satu lagi penghargaan tambahan untuk Virgil van Dijk. Udah deh Liverpool, buru-buru aja kontraknya diselesain, perpanjang lagi. Ini lagi-lagi penampilan dominan dari kapten Liverpool, dan tipe performa kayak gini sering nggak terlalu disorot gara-gara standar tingginya yang absurd. Meski Ibrahima Konate juga tampil bagus di sampingnya, Van Dijk yang ngasih ketenangan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan buat meredam salah satu lini depan paling menakutkan di Eropa. Benjamin Sesko dan Lois Openda kayaknya kesulitan banget buat nembus pertahanan bek Belanda ini. Slot jelas bakal mati-matian pengen Van Dijk tetap di tim buat waktu yang lama. Jadi itu dia guys, gimana Liverpool berhasil menang tipis lawan RB Leipzig, bikin mereka tetap nyaman di grup Liga Champions
di atas guys. Nunes makin mantap, Kelleher jaga gawang kayak tembok, dan yang jelas pertahanan Van Dijk sama Konate solid banget. Gimana menurut kalian guys? Kira-kira gimana Liverpool kedepannya guys? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru tentang dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Sehat-sehat terus. Thank you. Bye bye.